Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas uzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairallah yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu fa anna tufakun. Wa qala Allah ta'ala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahu wa sadaqar rasulul karim. Bapak Imam Khatib Bilal Gharib Masjid Nurul Iman, dan tidak tertutup kemungkinan dari masjid-masjid lain yang diundang yang saya hormati, Ketua BKM sekaligus Camat Kecamatan Kota yang kita hormati, Bapak dan Ramil yang saya hormati, para ketua-ketua RT, ketua-ketua RW yang saya hormati, Ibu Ketua Majelis Taklim beserta anggota yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pantun Pak Ketua tidak dibalas, seolah-olah aku tidak bisa berpantun. Padahal memang aku tidak bisa berpantun. Saya balas satu saja. Alangkah rusak jalan menuju Arma. Lewat Gunung Selan lebih jauh. Kalau ibu bapak mau masuk surga, mau? Silahkan mati lebih dulu. Lah itulah syarat masuk surga. Aku mau mati saja. Bapak ibu yang saya hormati, nikmat yang terbesar yang kita punyai itu namanya iman. Orang kaya tidak punya iman, rusak serusak. Orang miskin tidak punya iman, tambah rusak. Ada di sinetron PPT itu para pencari Tuhan, Bang Jack itu ngomong, kita ini orang miskin, banyak masalah, orang bodoh. Kalau tidak sholat, istimewanya kita di mana? Kita orang miskin, bodoh, banyak masalah, tidak sholat, istimewanya di mana? Jawab tuh di sinetron itu, belum dapat hidayah kali Bang. Jawab Bang Jack itu, kamu tahu kapan hidayah betul? Tidak tahu. Lah ada kamu nengok buku Tuhan, ada tulisan dalam kamu itu, belum cari hidayah. Acara ini dalam rangka mencari hidayah Allah, sebab zaman kini ini teknologi lah canggih, komunikasi lah lancar,
Saking kemudah orang mutar balik fakta, kita ditanya bingung jawabnya. Mungkin bapak-bapak juga bingung jawabnya. Mano enaknya rajin ibadah tapi masih nakal, atau baik orangnya tidak pernah sholat? Yang mana yang baik? Bingung kan? Jawab Syafi'i, Imam Syafi'i, ternyata kedua-duanya baik. Ngapa? Yang rajin ibadah masih nakal, mudah-mudahan tidak nakal lagi. Yang selalu berbuat baik belum sholat, mudah-mudahan kebaikannya itu memberi hidayah kepada dia ingin sholat. Nah, kita ini hidup sekarang ini berbekal iman. Sebab ya Allah Pak, kini itu maaf, yang dipandang orang itu harta dan jabatan. Kalau orang kaya Pak, tidak sembahyang atau tidak, apalagi orang pemuda berbagi, orang hormati dia Pak, karena dia kaya. Kentut dia di tengah-tengah kita, tidak marah orang. Maaf, tidak apa-apa Pak, tanda sehat gitu. Kalau orang habis operasi itu belum ditanya sudah makan atau belum, ditanya sudah kentut atau belum. Gue maaf ya, katanya tidak apa. Orang hormati Pak. Jangan kita miskin kentut, mudah binatang. Yang ditiru orang, derajat kita tuh harta dan jabatan. Padahal di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Ini belum sama Pak, masih permukaan. Nah, maka bersyukurlah kalau ada BKM kompak dengan imam ngajak gitu. Apa baik bingkainya? Apa misalnya taklim? Apa misalnya tabligh akbar seperti ini? Atau ibu-ibu sebulan sekali? Tidak apa, bapak-bapak ikut majelis taklim ibu-ibu. Di Sumatera Barat itu Pak, Bu, ketua BKMT-nya cowok. Lanang, di kita dikira bencong. Majelis taklim itu bukan punya ibu-ibu, cuman kita di Bengkulu ini yang tidak terbiasa. Karena apa Pak? Ya Allah, pembukaan ini masih panjang nih. Ternyata banyak hal-hal pokok yang kita tidak tahu Pak. Maaf ya, kami dengan Munir, admin saya ini, pernah sholat maghrib berjamaah, ikut seseorang terlambat cuma dapat 1 rakaat dia di rakaat ketiga. Kami assalamualaikum juga. Baru itulah aku nengok sholat maghrib serta. Artinya kan tidak paham. Ada juga orang sholat isya dapat rakaat ketiga di kebunnya. Pas nyetel dengan imam baru jam 1. Ada yang cedok masih lumayan, bukan rakaat juga ya. Yang berapa tinggal di kebun Allah pas nyetel ada. Di malam yang sama Pak konyol ketemu lagi sholat isya. Saya imam bunyi orang berwudu, berwudu. Kami naik di rakaat kedua, dia baru masuk. Kami salam di rakaat keempat, dia baru 3 rakaat, salam juga. 3 rakaat isya Pak. Siapa orang ini? Pejabat eselon 2 sudah haji lah. Tidak, bukan harga makmur. Tapi salah satu kabupaten di provinsi Bengkulu. Nah, di taklim itulah dipelajari. Ada orang dikiranya nak jadi makmum, tapi ternyata ganggu orang sholat. Entah dari mana pelajarannya Pak. Misalnya orang sudah bubar isya, ada seorang yang masih isya, kita nggak ikut. Itu ganggu orang sholat Pak, berdosa. Kenapa? Lah kita tidak sholat, kenapa orang sholat? Yang benar itu kita sholat dulu. Orang tegak di sini. Allah, baru itu sama-sama sholat gitu.
Kalau kita mau sholat lembu orang tak kurang sholat. Sebenarnya tidak mesti lembu. Yang betul itu kita merapat, Allahu Akbar, kata kita. Tapi kalau tidak ditepuk, jalan-jalan di depan ini tidak paham. Kalau hanya nengok orang lembu. Jadi banyak sekarang mesti kita pelajari dari ibadah ini untuk kita. Maka penting pengajian itu. Kalau yang ceramah saya ini secara umum. Yang kedua, Pak Ketua mohon maaf nih, Pak Imam mohon maaf. Paling lama ceramah kita ini 1 jam. Kalau 1 jam setengah, bonusnya setengah. Nabi itu berapa tahun menerima wahyu? Berapa tahun? 23 tahun. Yang pasnya 22 bulan, 20 tahun, 2 bulan, 20 hari. Itulah 23 tahun. Sampai kini masih ada nakal. Selama sejam ini anda ngelokkan orang yang ada. Dan cerita. Jadi kalau besok subuhnya masih dosa, berarti tidak berhasil ceramah kita. Sejam setengah, mana nak ngelokkan orang sejam setengah? Nabi 23 tahun. Orang Mekah itu masih ikan. Jadi bukan kita tidak berhasil, paling tidak kue habis. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum mulai kan? Kita mulai nunggu kopi juga. Salah banyak kendak. Bapak Ibu, hari besar Islam itu ada 6. Yang pertama Idul Fitri. Idul Fitri ini ngapa disebut Idul Fitri? Karena sesuai dengan namanya, Id kembali, Fitri suci. Ternyata namanya ada juga hari raya. Lalu apa beda? Beda peruntukannya. Siapa yang Idul Fitri berhak Idul Fitri? Man soma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan karena iman mengharap ridha Allah, Allah ampuni dosa pahala. Kalau dosanya tampuni, masuk 1 Syawal Idul Fitri. Puasa Ida, sembahyang Ida, masuk 1 Syawal hari raya. Tidak, itu Idul Fitri. Kalau kita tahu tidak puasa, lebaran kita selamat Idul Fitri, kita tidak tahu tidak puasa. Yo, untuk kamu selamat hari raya. Kalau mak dia puasa Idul Fitri, itu mah itu beda itu. Yang kedua, Idul Adha. Id kembali, udhiyah hewan, kembali motong hewan. Kalau di Nurul Iman ini tahun kemarin itu 6 ekor, tahun ini kelak 7 ekor, maka orang 7 inilah yang baru. Yang 6 itu orang Islam ini biasanya cek. Dari 6 nambah 7 ekor tuh, ya Allah, turun naik Pak Ketua, datang dia camat dia lagi. Sapi yang ke-7 kurang 2 orang. Misalnya, wah nak nyari 2 orang nih. Naik ke rumah orang kaya. Assalamualaikum, salam. Wah Wan, dong yang itu ngapo ngajak Wan berkurban. Alhamdulillah, aku memang lu sempat. Kita catat aja. Nak berunding dengan kucing kamu. Oh iya, belum ada kali. Kebilo kami di sini Wan. Besok di sini. Iya. Besok kita ke situ, Wan, ada kucing. Ngapa kata Uci? Kemarin aku tengok sini kata Wan. Itulah Uci, ngajak Wan berkurban. Lah cocok lah itu. Setuju Uci? Kue kami betino, apa kata laki. Alhamdulillah. Lah ada Wan lecet belum. Jadi, yo, apa kata Wan aku ni? Di mana Wan? Atau pelak ni. Besok kita datang lagi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kemarin kami sini Wan. Ayo. Ketemu bici Wan dah ada iyo. Aku nengok pelak belakang. Tak tahu kamu datang. Kata Buci,
Apa kata laki bini niku ya mana buci orang nak pesta mana tadi. Jadi macam mana kan? Tidak salah kata buci kamu, cuma duit di dia. Tak usah datang lagi ke sini, datang tempat sudah. Saking kesegol umur panjang kan dikira gampang. Nah itu baru betul-betul 4 kali naik rumah dan sudah sih. Tapi kalau disuruh nyalek baliho susah dah. Aku tidak masalah Pak baliho banyak. Yang saya jadi masalahkan itu baliho yang besar itu, nilai baliho itu lebih besar daripada pondok ustaz. Itu yang sakit. Yang ketiga nuzul Quran, cerita tentang turunnya Al-Quran. Luar biasa, tidak ada kitab sempurna Al-Quran. Boleh Pak Ustaz membaca Al-Quran lewat HP? Boleh. Sama pahalanya tidak. Ngapa? Megang Al-Quran berpahala, nyium Al-Quran berpahala, buka Al-Quran berpahala, baca Al-Quran. Cubalah nyium HP aku gak. Saya selalu. Ya beda. Jadi baca Al-Quran beda di HP pahalanya. Nah itu. Nah hukum baca Al-Quran ini fardu ain. Yang berlaku, yang tajwid itu fardu kifayah. Satu di kecamatan kota ini baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Jadilah. Tapi kalau yang baca satu-satu itu fardu ain. Ngaku Al-Quran itu kitab yang nanti akan memberi syafaat kepada kita. Tak usah meninggi Pak Ustaz. Banyak Latinnya itu. Nah di sini huruf Al-Quran tidak baca, ditulis dengan huruf Latin. Ada Pak Ustaz. Kalau tidak baca Al-Quran, bacanya pasti tidak benar. Waladolin, waladolin. Coba baca niat sholat maghrib itu Latin. Tersalat sal baca. Salasa padahal. Jangan niat nulis alladzina pakai huruf Latin. Alladzina itu alif lam dal ya nun. Alladzina tulis kalau pakai Latin A R L A D Z I N A. Alladzina. Tidak bisa ditulis pakai Latin, belajarlah Al-Quran. Satu huruf satu pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Nah, udah di sini. Yang bisa saya kasih duit 100.000. Balikkan dengan saya 99. 19 huruf. Ngapo kalau gandeng 1 dan 9? Ngapo 1 dan 9? Karena tidak 1 dan 7. 1 dengan 7, 17 ya. 1 angka tercidis, 9 angka terbesar. Al-Quran cocok untuk orang miskin, cocok untuk orang kaya. Cocok untuk cara sukacita, cocok untuk duka cita. Orang meninggal baca Al-Quran, cocok. Orang pesta baca Al-Quran, cocok. Rumah orang kaya baca Al-Quran, cocok. Rumah orang miskin, cocok. Itu Al-Quran. Tak ada kitab semulia Al-Quran. Kita bahasa Inggris, bila tahu artinya, berhenti baca. Cek. On the cahaya, roket on the chair, kursi di atas kucing, kucing di atas kursi. Tidak tahu kita baca, tapi Al-Quran siapa? Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Belum tentu kita baca setahun minimal sekali khatam bulan puasa. Habis itu berkerah Al-Quran. Baru gitu. Yang keempat Muharram, tahun baru Islam. Tujuannya introspeksi diri, umur nambah, aman semuanya.
Umur nambah kekuatan sama mana? Umur nambah penyakit sama mana? Sekarang tuh penyakit ini gak cak dulu. Panu. Itu dulu kan kudis. Sekarang tidak ada lagi. Buka lah baju kita masing-masing. Tak ada yang panu lagi. Pokoknya kalau panu kudis dulu cukup dan gelinggang. Seiring dengan kemajuan zaman, kita mungkin bersih mandi, tidak lagi panu. Tapi aku penyakit diabetes meletus, kanker, cuci darah. Dah baca bertegak ngapok yang kuat katakan. Ketiga benar dua kali pempot. Jalan yang cengaku asam urat dado penyakit dulu. Ada stroke. Satu-satunya orang yang enjoy dengan sakit stroke itu Ustaz Jamil Tatar. Saya pernah besuk, dia sakit stroke. Ya Allah, saya bilang, tidak tahu kalau Ustaz sakit stroke. Alhamdulillah, cuma stroke. Kenapa? Kalau dua teruk lepas, jadilah. Kalau dua teruk tidak salah. Yang kelima, Isra Mi'raj, targetnya evaluasi masalah sholat. Nah yang keenam acara kita malam ini Maulid Nabi. Titik bidiknya akhlak. Akhlak supaya kita semakin bagus. Di mana kunci akhlak ini? Dulu waktu Nuh nak berangkat naik kapal, penumpangnya cuma 80 orang. Bininya tidak naik, anaknya tidak naik. Kenapa? Bininya tidak ikut Nabi Nuh, melawan bini Nuh. Kalau ada sekarang bini-bini yang melawan dengan laki, jangan kagetnya. Kata orang bini ustaz melawan, bini Nabi yang melawan. Lagi bini itu. Nah, cuma kita garis kesimpulan, bini-bini yang zaman kini masih melawan, barangkali masih seketurunan dengan bini Nabi Nuh. Nabi Nuh ngecek penumpang 80 orang. Ada satu yang agak aneh. Badan manusia, mukanya, muka sapi, mulutnya. Diceknya lagi. Tanya orang agak aneh. Bahasa Nuh, waktu bahasa itu kumu api ni. Bahasa waktu itu. Kamu siapa naik sini? Aku ini diutus Allah, sekaligus ada misi. Apa misi kamu? Ada 5 hal yang tidak aku sampaikan, tapi aku baca ngecek 3 baik, yang 2 tidak baca. Betul? Kata jangan. Apa tujuan kamu sini? Ya samping misi itu ada juga tugas aku. Apa tugas kamu? Yang penumpang kau ni, biarlah badannya ikut kau, hatinya tetap ikut aku. Wah iblis kau ni, kata senyum dia. Betul. Ya aku nak sampaikan ilmu hal tadi macam mana? Turun Jibril, kata Jibril, Nuh minta yang 2 tu baik, yang 3 tu kau tidak butuh. Berunding, berunding lah. Rupanya memang dari dulu berunding ni. Nuh dengan iblis berunding. Nuh minta saya hidupkan 2 tu baik, iblis kata. Kita nanya berapa orang di sini? Berapa suara? Kita berunding. Biasa dari zaman dari zaman Nabi Nuh. Kenapa Pak Ustaz juga cari? Karena pun cari gagal. Jadi kata iblis banyaklah 3 daripada 2. Yuk sampaikan 2. 1, Nuh, umatmu tidak mungkin bisa mengalahkan aku, kata iblis, selagi masih punya sifat iri, dengki, hasad, hasud. Kata Nuh, apa jadi? Lah tengok aku keluar dari surga dulu lah, gara-gara iri. Selagi kita punya penyakit iri, dengki, hasad, hasud, tidak mungkin kita bisa mengalahkan iblis. Rusaknya akhlak kita tuh
diiri dengki itu. Apa salahnya orang rumah besar? Kalau kita ini, rumah besar jadi tua, nanggungnya nyaku gitu. Lah yang nanggukan bukan kita. Biarlah. Cuma kalau ada orang beli mobil baru, zaman kini sawit tidak berbuah, harus merendam, beli mobil kalau tertarik lah. Kalau tertarik kan bukan duit kita. Ada anak orang lulus tes, kalau tidak tahu tidak mata lulus gini nih, kan bukan duit kita. Kalau ini yang kita harapkan rumah besar, alhamdulillah. Siapa tahu kelak baca masa tuanya jadi rumah tahfiz, anak orang lulus tes, macam mana baca lulus? Pas ditanya, wah main duit karena sekarang sistem CAT, diklik langsung Anda berhasil lulus, tinggal wawancara. Nah wawancara itulah kadang-kadang. Kalau iri dengki susah. Saya kan juga bingung jadi ustaz ini. Asal diundang saya ada cara saya datang Pak. Tidak saya hijau itu undangan musola, undangan RT saya datang. Betul. Ada orang ngomong bolehlah uji hari. Tawadu konsekuensi sama siapa undang datang. Senang kita dengar. Tapi ada orang ngomong, kayak ini kecil besar disahut negara. Gak salah. Cuman gitu. Bagilah yang musola ini besar kecil ini. Salah. Kayak ini Pak. Jadi jangan niat ada penyakit-penyakit itu yang merusak akhlak itu. Orang cantik ya sibuk alat. Itu tuh karena skincare lah, belikan pulau. Yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua, umatmu tidak mungkin mengalahkan aku selagi masih ada sifat tamak rakus. Adik-beradiknya pelit. Kalau kita masih punya sifat tamak rakus, susah. Apa tamak ini? Hurufnya baik to, mim, ain. Coba ditengok, bolong kalau ditengok. To, bolong, mim, bolong, ain, bolong. Apalagi ain. Tengahnya bolong, huruf besar. Nah itu, ini orang yang tamak. Di sinilah betul. Lalu macam mana kita melihat contoh gitu? Rasulullah. Rasulullah itu orang yang keberanian. Subhanallah. Wise. Aku tadi itu barakallah. Masih telur. Saya tadi bercanda. Jadi buat dia, buat kita ini. Nah maka dua sifat ini itu tidak ada di Rasul. Maka sifat wajib pada Rasul itu sidi, amanah, amal patona, tabligh patona, jujur, amanah, dapat dipercaya, menyampaikan dan cerdas. Ada kawan-kawan caleg itu sidi belum teruji amanah, belum teruji tabligh, tidak patona jauh, sana dikit, toko tidak, ditokokan juga tidak, berduit tidak, nyalek itu nekat. Nah apa yang ingin kita pelajari dari Rasulullah? Bapak Ibu yang saya hormati, dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu panjang jalan. Nabi Nuh itu baik umurnya Pak, dalam Al-Ankabut ayat 14, yang punya Android boleh dicek. Allah katakan bahwa Nabi Nuh itu umurnya
1000 tahun kurang 50. Entah apa ngecek model itu. Padahal kan baca diketek 950 tahun. Tapi ayatnya 1000 tahun kurang 50. Umur Nabi Nuh itu 950 tahun. Kepanjang umurnya. Umur 350 diangkat jadi Nabi. 600 tahun jadi Nabi. 600 tahun jadi Nabi. Bininya tidak terkontrol. Anaknya baik Kanan melawan. Jangan Yohan ngasih nama anak Kanan. Melawan anak Nuh. Apa yang terjadi? Diajak lembu, tidak diajak model ini. Dan mohon maaf pada Ramil, Nuh itu tidak punya kontrol, tidak punya polisi, tidak pula bersatpol PP. Yang ikut dengan dia itu orang 80 yang naik kapal itu. Akhirnya dalam surat Hud ayat 26-27 jadi rujukan kita. Nuh berdoa, kata Nuh, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan engkau biarkan seorang pun di antara orang yang kafir itu tinggal di atas dunia. Kasarnya doa, ya Allah, habis ketanya kafir ayo. Habiskan kalau yang kafir. Oleh Allah ini dikabulkan doa Nabi Nuh. Macam mana Tuhan habiskannya? Muncullah banjir besar. Saking kebesar banjir itu ada namanya At-Tufan. Berapa lama? 6 bulan lama banjir. Dari langit tumpah, dari bumi muncrat. Lebih tinggi dari gunung. Itulah anaknya ngomong, kami naik ke gunung. Itu terlampau. Berhenti banjir itu 10 Muharram. Nuh sujud, langsung puasa Muharram. Memang dari dulu puasa Muharram. Nah ini 6 bulan yang ngabisnya. Isi kapal itu 80 orang pengikut Nabi Nuh, plus binatang ternak sepasang-sepasang. Kerbau sepasang, sapi sepasang, ayam sepasang, kambing sepasang, bebek. Entah babi, bapak ikut tidak. Ini banyak dia. Nah maka itu Al-Quran Allah panggil kita itu dua sebutan, Pak. Sebutan yang pertama kita disebut ya Bani Adam, wahai anak keturunan Nabi Adam. Yang kedua Al-Isra ayat 3 rujukannya. Allah sebut kita zurriyatan hamana ma'anuh. Zuriat yang dari pengikut-pengikut Nabi Nuh. Nah yang ingin saya sampaikan, 80 yang ikut Nuh itu beriman baru. Dari 80 itulah sampai ke kita. Jadi giliran kita inilah beriman baru. Alhamdulillah. Wahai Pak Ustaz, di Rama Agung itu ada 5 agama. Beriman macam mana? Ada Hindu, dia beriman sesuai dengan keyakinan dia. Ada Kristen di sini, dia beriman sesuai. Jangan macam orang Kristen tak beriman. Marah dia. Jadi dia beriman sesuai dengan keyakinannya. Lama sampai ke giliran di Muhammad itu, sampai ke Nabi Isa. Isa dengan Muhammad itu jaraknya 600 tahun. Sampai ke giliran Muhammad, apa kata? Ajwa. Jahil itu Pak orang bro. Kalau jahiliyah itu sifatnya. Bukan bodoh orang Mekah itu tiap tahun pasti ada perlombaan syair. Syair terelok ditempelkan di dinding Ka'bah. Ya orang baca bersair itu elok itu. Berpantun besego, syair itu sajanya a i itu. Kalau pantun ab saja. Itu. Ini syair. Tapi cuma idaknya moral. Masih ada tak orang berjudi sana? Masih ada orang berjudi zaman kini? Zaman jahiliyah itu
berjudinya bini tuan. Lalu punya jahiliyah dia ada hijau, kalah ambillah bininya tu. Lebih bigal dari orang bigal. Makanya kalau ada orang berjudi sekarang itu terlambat lahirnya. Berhentilah berdoa, ya Allah jauhkan kami dari judi online, slot, link gacor dan kakek saya. Aku nengok di lapangan itu, model itu kerja kawan, nyeketer. Yes, ngaku jackpot. Lama-lama jackpot ini dalam sebulan itu syukur sekali. Apa untuk kali memang dikasih menantu. Itu kan yang pelaku judi itu. Sekarang ini Ustaz muda masih bujang. Ya memang dikasih katanya. Itu yang kita banggakan. Nah itu. Kalau ada orang yang sekarang lanang nyeleweng, tino nyeleweng, terlambat. Dulu tuh zaman jahiliyah tidak ada tanya lain. Lemah ya kamu lagi. Tidak lemah. Itu karena dia lagi berzina tuh. Tawaf tuh telanjang. Pak dulu lah jahiliyah. Zaman itu Nabi lahir. Cuman hebatnya Nabi tidak menggunakan yang Cak Nuh dengan ya Allah kabias kita temoyo tidak. Karena Muhammad itu halus kepribadiannya sehingga apa yang ada di hati kita tembus di matanya. Bahasa Arabnya kasar. Dia sanggup nengok. Macam mana mengatasi ini walaupun dia dari kecil tidak terikut dengan model-model itu. Kalau mandirinya luar biasa, ketemu bak tidak, baknya tinggal masih dalam kandungan. Ketemu mak 6 tahun, umur berapa dia anak umur 6 tahun, belum boleh masuk SD itu, masih PAUD itu. Mak lah tinggal dengan datuk 2 tahun, datuk tinggal dulu. Dia pelihara paman, pamannya bertali lengkap, anak banyak, awak bisa, PKB ada. Dia tahu diri mengembalakan kambing. Umur 12 tahun mulai berdagang, umur 15 tahun sampai keluar negeri berdagang. Mustahil orang agama ini bawa jualan ke Jakarta durian 3 buah, 3. Paling tidak setelah 2 truk. Nah Muhammad bawa jualan ke luar negeri itu miliaran, umur 15. Berarti hebat dia itu. Nah ini kondisi tidak terpengaruh dengan kondisi yang jahiliyah itu. Karena Allah tidak tahan lagi, maka dia pergi ke Gua Hira. Tidak segampang yang kita kira, Pak. Aku tahun kemarin ikut naik ke Gua Hira itu, ya Allah. Kini naik ke Gua Hira itu 750 meter tinggi itu. Seperempat itu kita naik mobil. Batas itulah mobil itu loh. Seperempat lah dibantu mobil gitu, tinggal 500 meter. 500 meter itu naik jam 5 Isya sampai ke atas tuh. Lado tanggonya, belok ke sini ada orang jualan, naik ke sini ada orang jualan, itu. Saking Muhammad dari sebelah kanan Istana Raja yang sudah umroh, yang sudah ke Mekah tahu tuh, yang belum umroh, yuk kita umroh bareng GR Semereklah. Nah sekalian promo. Ini. Sebelah kanan Istana Raja itu, di belakang tuh ada rumah tempat kelahiran Nabi. Dari situ ke Gua Hira itu 5 bukit dia harus daki. Naik ke situ belum ada tangguh-tangguh. Naik. Kata orang Rejang tarak, kata orang Jawa semedi, bahasa agama tahanus. Minta tolong kepada Allah menghadapi umat yang ini. Turunlah Jibril, kenal belum, nengok belum pernah, terkejut Muhammad. Apa kata Jibril? Iqra. Nabi Muhammad ini pun tahu ma ana bekore coba aku nak baca. Iqra digut tak boleh kan? Gemut. Aku tidak bisa baca. Ma ana bekore Iqra. Lah Iqra. Oh. Orang tidak baca-baca disuruh baca. Apa maknanya? Ternyata yang dibaca jangan yang tertulis baik, yang tidak tertulis banyak itu. Maka yang tidak tertulis ini kita baca. Ngapo sianu rusak? Ngapo gara-gara tidak
ikut adat istiadat, tidak ikut syariat. Ngapa siapa makin maju? Dia taat, rajin pula bersedekah, tambah subur hartanya. Ngapa siapa berangkat haji masih muda? Kalau dia tengok baca haji lah tu berkah, tapi nabi. Nah itu, ini dibaca kalau itu. Tidak ada tulisan tentang itu. Nah maka yang tidak tertulis itu banyak. Begitu disuruh ikut ni gemetar Nabi turun dari Gua Hira itu, langsung balik sampai ke rumah ketemu bininya Khadijah. Zammiluni, selimuti aku, selimuti. Lagi tai pada tadi. Aku ketemu makhluk aku tidak tahu macam mana bentuknya gini. Khadijah itu bu, anak dari orang-orang yang penganut Nasrani tulen, masih suci. Khadijah itu wanita kaya, tidak kenal dia pengaruh jahiliyah itu. Wanita terkaya, terhormat kedudukannya, masih suci pemikirannya. Itu kalau iblis begini-begini, kalau malaikat engkau akan jadi nabi. Kalau dia datang lagi, kasih tahu aku ke Khadijah. Nah datang Jibril ini, maaf ngomong ini jarang orang ungkapkan. Ini ada dalil. Oleh Khadijah itu disingkapkannya betis gitu. Lari malaikat, dia malaikat. Oh kalau bukan malaikat, memelotot. Aku kau bakal jadi nabi. Berarti ya, malaikat tidak ada itu. Aurat perempuan itu. Ayat jadi orang tuh pernah sama saya ini kan. Nah dari situlah jadi nabi disuruh oleh Allah untuk dakwah. Dia dakwah diam-diam dari rumah Allah. Lalu 5 tahun dakwah diam-diam, turun Al-Mudatsir, nyuruh ceramah terang-terangan. Apokatum lawan betul-betul. Abu Jahal, Abu Lahab, senenek sepupu melawan Galuh. Bukan yang berimu, nak dibunuh. Kau nak merubah agama, nak kapokkan latafu zaman dan hubal tercancang di Ka'bah tu. Kalau di rumah Allah, macam mana nak tengok Allah Tuhan kau ni? Ribut gitu. Bertahun-tahun, 11 tahun tidak dapat pengikut, lari ke Taif. Sebenarnya minta perlindungan dengan orang Taif itu, selama di situ lah kemloa mutau paslo. Tahu kening caca turun Jibril, Mikail, Israfil, ikut, tinggalkan dulu trompet. Tengok Muhammad, wahai Rasulullah, Jabal Uhud itu 7 km panjang, kutimpakan ke Taif, selesai itu, kecek yo, jauh kata Jibril. Nah itulah Muhammad tidak menggunakan doa yang seperti Nabi Nuh, tidak seperti Nabi Musa berdoa caleaan dengan Allah. Nabi Musa sakit kalah, Nabi Muhammad tidak. Bukan itu baik. Sahabat orang termiskin tiap petang raya. Ngapa sahabat? Doakan aku kaya Muhammad. Kau nemu aku kaya tidak. Dan ngapa kau minta kaya? Jadi balik. Petang besok datang lagi. Ngapa sahabat? Blessing sudah sini. Kaya dalam gaya bang. Kasih tahu aku kenal. Kalau untuk akan kaya, mereka jadilah. Kalau kau tidak siap, petang besok datang lagi. Ngaku salah? Cak yang kemarin petang. Tuna kambing lu ekor, bawa liar. Berkembang 24, 48, 62, sampai ratusan. Mulai lambat Jumat. Amulah ribuan tidak baca lagi. Itu Jumat. Tinggal Idul Fitri baik. Gara-gara ngikut kambing. Begitu turun perintah ngambil zakat, dikasihnya kambing konten-konten. Acelako sahabat. Apa kata? Balik miskin lagi. Tidak, kami tidak doakan. 24 Nabi itu berdoa kalau, tapi ada Nabi Muhammad tidak doa ngaku. Ada hadisnya Pak. Saya tunda doaku untuk seluruhnya, untuk nanti menjadikan syafaat kelak. Nah itu Rasulullah bersama. Nah, didoakan orang Taif ini, Jibril nak nolong, tak usah, melak kita benar. Allah mahdi kaum ya, wahum la ya'lamun. Kasih hidayah kepada mereka tidak tahu. Itu perjuangan Nabi. Satu. Yang kedua,
Kan sudah kita sampaikan, keturunan Nabi Nuh sampai sekarang itu beriman kan. Nabi Muhammad itu kasyafnya baca nengok. Ternyata di dalam hati, di dalam tubuh Abu Lahab itu ada benih-benih orang beriman. Itulah anaknya Ikrimah, Muslim yang taat. Walid itu, ya Allah, alangkah kejam umat. Utus 1000 yang siapa yang pacak bunuh Muhammad, nangkap hidup-hidup atau mati, palaknya ke sini, kata Walid, aku bayar. Nyerang tidak dapat, nak dibunuh tidak dapat. Tapi Nabi tidak balas dan tidak doakan. Kenapa? Ditengoknya ada benih orang beriman. Muncullah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu panglima perang Nabi. Banyak tertebas orang-orang. Tidak ada berani. Kalau siapa pemimpin Khalid bin Walid, mundur kita lebar, kata Tuhan. Nah itu Nabi. Sama dengan situ sekarang Pak. Itu juara MTQ tingkat kecamatan Sianu, anak api, lana nak mati yang nak layo, orang kali ke sini. Bapaknya orang kali susah teroristik, tidak apa. Anaknya juara MTQ, biasa gini. Sarjana terbaik dari UINPAS Sianu, anak siapa? Latihan semiyap jemaah macoan. Anaknya terbaik lulusan UINPAS itu. Datang ke sini bersih muka, tamat mana kau? Gonton. Anak siapa? Lama laut. Bapaknya bertahun-tahun di talam pula, tidak mati hidup, fitri tidak balik. Tapi anaknya digontor, artinya ada potensi. Coba kalau dibunuh Khalid, tidak muncul Walid itu, tidak muncul Khalid itu. Coba kalau dibunuh Abu Lahab, tidak lahir Ikrimah. Nah ini yang ditengok. Sama dengan kita Pak, kalau tidak giliran anaknya nak ke masjid, giliran cucunya. Bapaknya nak ke masjid, mungkin giliran anaknya. Anaknya tidak cucunya, cucunya tidak memang tidak nak gilirannya. Kenapa? Tidak ada alasan kita sekarang itu. Ini. Lalu apa yang tidak kita sampaikan? Baru kita masuk ke cari inti. Tadi pembukaan. Allah katakan kita ni kuntum khairul ummah. Kita ni umat terbaik. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, aku nak buat khalifah di muka bumi. Protes malaikat itu dalam Al-Quran ada. Nak ngapa Tuhan menciptakan manusia yang tidak bertumpah darah? Rupanya sebelum Adam dulu dalam tafsir Baikuni itu ada manusia yang kerjanya berbunuhan pula. Dikira malaikat yang model itu yang dah diciptakan. Antum a'lamu ma la ta'lamun. Kamu tidak tahu, aku lebih paham. Nah diciptakanlah Adam sebagai penghuni surga. Segala yang ada Adam, lajulah hulu kilir Adam. Ngapo? Tidak ada lemak seorang Tuhan. Rupanya itu penyebab orang betulan. Tidak lemak seorang. Nah maka diciptakanlah Hawa. Nah kamu boleh tinggal dengan Hawa. Lajulah wala taqrabu hazihi syajara. Jangan dekati pohon ini. Nah pohon itu yang ngomong itu khuldi iblis. Tuhan tidak ngomong jangan dekat pohon ini. Khuldi itu artinya kekal. Iblis ini bujuk Hawa. Kamu tahu dah arti khuldi? Tahu kekal. Itulah Tuhan ini dulu supaya kamu kekal. Aku dah baca di media online. Kamu terusin Tuhan masuk. Lainnya makanlah, jangan kata Hawa. Dibujuk akhirnya makan juga Hawa. Buah, khuldi itu 2 buah. Rupanya memang lemah. Nah, ini kau tinggalkan untuk Adam. Iblis balik. Ini kan dalam cerita ini, wallahu a'lam nih. Adam balik, iblis keluar, Adam balik. Kata Hawa, dengar, belum mau buah khuldi. Astagfirullahaladzim. Ngapa kau makan ayam? Di
marah tuh, dan sebagainya. Jangan, ya Allah, katanya, cuma dikit, kinyami dikit. Nah, kami lanang ini kadang-kadang Tino ini tidak dilayani namun dilayani sekedar dia bayar. Oleh Adam dimakanlah, bahasa Pak Imamnya sesengot. Sesengot itu sedikitan. Pas nak dikunyah sadar, ya Allah, dilarang. Nak ditelan, tidak baca, dan dimintakan, itulah nyangkut di sini. Nah, inilah nonjol jatuh. Yang apa? Terlanjur ketelan buah. Muncul juga. Nah itu Allah marah. Keluar itu. Bukan main Pak. Satu kesalahan Adam itu, tapi 5 asal. Kesalahan Adam makan buah budi. Pertama diusir dari surga. Dosa Nabi Adam itu itulah. Yang kedua dibuang pakaiannya. Telanjang pula. Yang ketiga dipisahkan antara Adam dengan Hawa. Adam dibuang di India, Hawa di Jeddah. Jeddah itu artinya Jeddah, nenek. Gitu. Yang ketiga, yang keempat, airnya terbuka sampai kiamat. Yang kelima, tobat Nabi Adam cuma diterima di Arafah Mekah. Itulah maka Hawa nyari Adam, Adam nyari Hawa. Lama berjalan, ada yang ngomong tingginya 40 meter. Jadi kalau misalnya ke Jeddah, ke Mekah itu, kita sepincangnya semeter, 3 pincang. Yang dia tuh dari sini keluar tuh sepincang. Mungkin sampai ke pasar Prodadi itu 3 pincang. Sampai itu. Dari kejauhan, Hawa nengok bayang-bayang orang. Adam nengok, ada yang ngomong 40 tahun terbesar, ada yang ngomong 300 tahun. Tidak ada manusia di dunia. Hawa nengok, ada bayang-bayang orang. Meki Hawa, Adam, bertemulah di satu bukit namanya Jabal Rahmah. Adam kesalahannya cuma satu, Pak. Kita makan buah budi. Kita sehari 100 masih nyengir. Gitu. Macam mana kita nak berakhlak? Nah, kita ni kuntum khairul umat terbaik. Sebagai umat terbaik, Allah kasih kelembagaan badan elok, Allah kasih otak untuk berpikir, Allah kasih jiwa untuk merasakan hati itu. Hati itu yang tidak bisa dibodohi, itu hati nurani. Kata orang minum, haram itu tuh. Iya, coba dicicip, haram dan sebagainya. Iyalah, barang ini kalau diminum haram, belum diminum belum ya haram. Tidak tahu kita ni haram atau tidak. Kalau diminum baru kita tahu ini haram. Kita minum baru hati kita, ya Allah terminum haram, ya Allah terminum haram, ya Allah terminum haram. Itu tidak pacak dibantah, itu nurani itu. Tapi karena sering, ya lemah sinyalnya. Tidak sholat tak apa, tidak sholat tak apa, tidak sholat tak apa, tidak sholat tak apa. Padahal sengaja tidak sholat itu bertahun-tahun lebih besar daripada berzina dengan makan domba kandung. Gitu. Nah ini tentang. Nah untuk menjadi umat terbaik butuh contoh. Siapa yang kita contoh? Nah maka Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau nak contoh ada Rasulullah, cukup sudah kau dada. Sebagai apa? Pedagang, dia berdagang, pengembala dari kecil, anak yatim dia ditinggal bapak, piatu ditinggal mak, gitu. Saro itulah yang diidap. Jadi panglima perang pernah, jadi pemimpin negara juga. Begini satu mulai dengan Khadijah, begini banyak setelah nikah dengan Aisyah. Apa lagi? Contoh bagi kita. Nah kita kadang-kadang pas begini banyak ngomongnya tak senara. Nah elok-elok dikaji niat. Rasul itu nikah dulu dengan Khadijah. Khadijah tidak dengan dulu, Pak. Mati Khadijah,
dia nikah dengan Aisyah, baru dia banyak menikah dengan tino lain, dan itu tua galo. Jadi kalau kita nanya Rasul, nunggu bini tua tu mati dulu, baru nikah dengan tino lain. Setelah itu baru memadu, cari yang madu itu 74, 79 itu iya tidak ada lokal. Kalau ada Rasul, nah kita tidak bini tua masih hidup yang lagi, bukan contoh Rasul itu. Tidak ada Rasul ngasih contoh aja itu. Nah ini, namun contoh Rasul ini dari segi apa? Akhlak, jangankan contoh Rasul kalau urusan akhlak. Mohon maaf nih. Dengan orang Jawa kadang-kadang kita kalah. Orang Jawa dipijak kaki, itu maaf, kaki saya injak, dia boleh minta maaf. Kita pijak matung manu, undung no, segala umpat datang itu. Kita kalau nanya orang Jawa, dia Allah. Kalau kantor bupati di mana Pak? Enggak. Pakai ibu jami dia dulu. Nunggu orang Jawa Barat Bandung ini kan di mana pasar di situ. Itu jangan hanya orang Bengkulu, alat kelebongan. Kalau belum sewa, itu mana kita nak milih akhlak? Menjawab pertanyaannya itu orang Jawa lewat pagi-pagi tanggal ajeng kamu kita ada nyambut kawin, deh, monggo kata. Orang Sunda datang lewat pagi-pagi itu badai taman aduh kan, kerja enggak. Orang Medan tuh ya gitu kalau orang Bengkulu itu mana aja tidak sekolah padahal nggak kerja juga itu jauh kawan. Nah ini cerminan kawan, tapi orang dulu kalau kayak gini nah ini akhlak. Allah kasih teladan kepada kita, jangan sampai salah contoh. Kita sekarang contoh artis, hari ini peran elok, besok peran jahat. Nyanyi elok, rok bagus, panjang, baju elok, pas ngadap belakang kelas sampai pantat, depan tertutup, belakang terbuka, gitu. Ini, nah contoh politikus model itu sebelum nyalek, kawan, kemana makanya? Begitu terpilih, kawan HP tidak aktif kan? Tidak seluruh bocah. Contoh Ustaz itu juga pagi ceramah balik siang, siang ceramah balik malam, malam ceramah balik pagi, luar biasa. Keluar dusun masuk dusun, begitu ada peluang pilkada ikut pilkada, menang berhenti jadi Ustaz, selesai jadi kepala daerah Ustaz lagi. Ada yang menang ini dan kita tahu orangnya. Nah maksud saya tadi contoh yang manunya. Nah aku jangan salah contoh Nabi. Kita akan keliru Nabi. Luar biasa Pak. Santunnya Nabi ya Allah. Kalau dipanggil saya contoh, ngapa? Nabi tidak seluruh badan ada. Itu kalau Nabi. Nabi kalau dia menunjuk 5 jari. Pernah dikasih oleh ibu-ibu Yahudi jeruk. Kantuk itu sekarang masuk. Nabi terus dekat jeruk. Ayo makasih. Ya Nabi, aku tuh senang nengok kalau kau makan di depan aku. Ada Ali, Utsman, Abu Bakar. Nah, kata Nabi makan sebuah, habis 2 buah. Ali nengok. Ada Ali. Wadi Utsman. Habis sekantung. Semua ini ada terkasih dengan sahabat. Mau kasih Nabi, kata yo berangkat. Kata Ali, samu selero Nabi. Tidak juga makan jeruk. Kata Nabi, ketahuilah nih jeruk yang saya makan tadi jeruk termasam ini. Aku takut nasi kamu kelak kamu terlempar ke ibu. Itu akhlak Nabi. Jadi anda hanya mengecewakan orang. Beda dengan kita betul hadiah masih media ya. Pak mau naik kalau kita beda Pak. Dan luar biasa. Dan apa kita gagal mencontoh Nabi? Ayatnya jangan dipotong Pak. Ngaku ada sambungan ayatnya 3 syaratnya. 5 kana yang jumlah wal yaumul akhir wa dzakarallaha katsiran. Kalau nak nyontoh Nabi itu 5 kana
tauhidullah. Tauhidkan hati dan seluruh hidup kita ini kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Mohon maaf Pak, saya bukan orang terbaik dan tidak layak untuk dicontoh. Tapi saya benar-benar ini. Maaf ngomong gubernur sudah, masuk jalan juga sudah. Tapi yang kemarin, gak usah kita ingat lagi. Kadang ada orang-orang agak sensi dengan selama akan disampaikan UJH, mantan gubernur, tidak usah, langsung sudah itu. Orang yang tidak bisa menghilangkan masa lalu itu orang yang susah berkembang. Ya memang kemarin. Ya sudah. Kita ini yang pikir ke depan. Tidak usah. Tauhidkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pangkat ada masanya, jabatan ada masanya, kayu ada masanya. Tapi bertauhid kepada Allah tidak ada. Macam mana caranya? Yang pertama, salimul akidah, luruskan akidah. Sekarang Pak, akidah kita mulai. Dulu orang Jawa tuh kalau berdoa, tiga Pak, cuk Gusti Allah, nyuwun pangapura, cuk kunjung Nabi, nyuwun satana, cuk nyai roro kidul, jalur ramen. Kini dah aduh, nggak punya tahu roro kidul Nabi bukan, mereka bukan. Saya masih kecil hujan panas, mau saya ngambil alang di wali, di kening, ngapu cuting. Ada alang di situ, ngapu, tak setan saja. Dulu, kini tak ada lagi Pak, akidah kita belum benar. Itu, tak ada kita lagi main bawa kambing ke kuburan, jarang Pak, malu orang gini. Dulu ada betina sombong, cewek tua ada. Jangan ladang tumungut ludahnya saat katalah cici burung cici utama minyak burung juga. Bang informasi ketemu saya sedang tidur terbangun teringat kepada aku. Ketemu saya sedang makan terlepas suara dari tangan teringat kepada aku. Ketemu saya sedang mandi terlepas masakan dari badan. Itu dulu. Kini tak ada lagi. Orang segon dan mutusnya buka saya kata kawan. Dibuka saya kita kini tak ada. Oh, kalau sakit kita. Akidah kita benar. Yang kedua, sahihul ibadah. Ibadah kita mesti benar. Solat itu ada caranya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salah satu yang banyak gerakan kita solat bukan salah ya, yang tidak sesuai dengan hadis itu waktu takbir Pak. Takbir itu dua telapak tangan menghadap kiblat. Yang kita tidak ada. Dalam hadisnya model ini, boleh sejajar lalu telinga, boleh sejajar bahu. Yang kita tahu. Yang kedua ke sini, tidak usah dimodifikasi. Allah Akbar, turun lagi, naik lagi sini. Ada Allah Akbar, berikat dulu baru ke sini. Ada yang jangan dorong di sini. Itu hadis Pak, sini, tadi sini. Telapak tangannya ada, udah cek. Ini dalam, kalau itu yang diajarkan Nabi sholat. Apa sholat seperti itu? Tidak sah. Nah, maksud saya lagi teringat, tidak usah saya ini lagi saya ini. Yang kedua, maaf sholat duduk, banyak orang tidak sah sholat. Zaman Nabi tidak ada sholat duduk. Jatuh. Tapi sekarang banyak. Kalau masih tahan tegak batas takbir dulu. Allahu Akbar kata imam. Allahu Akbar. Duduk. Takbir. Nah yang salah itu macam mana? Allahu Akbar kata imam. Allahu Akbar kata dia. Kabira walhamdulillah ikut. Al-Fatihah ikut. Kuliah ikut. Allahu Akbar kata imam. Ruku dia salat. Benar ruku ni. Subhanallah azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah ikut dia. Apa sujud? Allahu Akbar. Ada duduk. Allahu Akbar. Ada sini salah. Kenapa? Sujudnya lebih tinggi daripada ruku. Tidak ada salat di situ. Rukunya macam ini. Sujudnya macam ini. Di situ letak salahnya. Kalau nak duduk, duduk. Allahu Akbar, duduk. Atau nanti sudah Al-Fatihah waladhdallin amin qul ya ayyuhal kafirun sudah Allahu Akbar duduk. Allahu Akbar rukunya nih. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar sujud itu. Nah itu ini
mesti benar. Aku Pak Ustaz tak baca solat secara sempurna. Siapa yang bisa kita paling sempurna? Tak berani kita Pak. Tak berani kita. Yang tugas kita solat. Aku bukan yang tak Pak Ustaz. Ini terbuka baju di tato galau. Naknya dari lidah sampai ke tumit kan? Bersolat. Tidak ada fikir mengatakan haram bagi orang bertato solat. Tidak sedap. Saya Pak segala nakal di dunia saya cicipi. Kalau tidak ada pun saya sembahyang. Allah itu bukan pengampun, maha pengampun. Solat. Jangan takut ikut dengan neraka. Sebab ada janji Allah, man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa yang berbuat kebaikan 10 kali lipat. Masuk minus terus hasil itu. Kita berbuat kebaikan. Isan kemana jalan ke Purwodadi ke pasar? Ke situ kata. Padahal ke situ. Apa dosa? Masih ada 9 lagi. Kalau gitu. Itu kira-kira bukan saya nyuruh saya itu. Dia maksud saya jangan takut ikut dan neraka. Tapi jangan boleh yang niat dengan surga. Tugas kita ibadah, solatnya benar. Kalau pakaian sempurna itu mesti. Maaf apa? Ini kita lanang. Kadang-kadang ada orang untuk sholat bajunya pas segini, itu pasti tidak sempurna. Bapak, kalau nyuruh ini terangkan. Anak Pak kalau dulu. Coba sempurna. Kalau sujud Bapak, kalian pakai sholat baju. Ini mau tidak mau tertarik ke bawah. Sini tertarik ke bawah, yang ini tertarik ke atas. Sujud itu. Nampak belahan lutut di bawah pusat itu sudah aurat bagi lanang. Tidak sah sholatnya. Ya macam mana Pak Ustaz sholat itu lah pakai jaket lilit? Tidak jaket Pak. Seluruh masjid ada lemari besar. Ada pakaian lanang di situ, kain lanang pakai. Ditengok tidak ada. Ada bukan nama ibu-ibu itu. Jangan pakai teleponnya, pakai yang bawah. Lalu penutup ini kan. Ini daripada kita sholat dasar maju lanang. Loh. Harus di belakang. Yang ketiga mati nungkuluk akhlak yang baik. Kalau akidahnya benar, sholatnya benar, insya Allah akhlaknya benar. Itu. Yang kedua yaumul akhir, hari akhir. Hari ini malam ini kita di sini Pak. Besok lusa wallahu a'lam bishawab. Tidak tahu kita. Kalau kita tidak mati-mati Tuhan tidak hadir. Apa bedanya orang yang sholat dan tidak sholat? Al-Qur'an orang sholat masjid dan tidak sholat sama baik, maka kita harus mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang ketiga, apa syarat ikuti contoh Nabi wa dzakarallaha katsiran, berzikir sebanyak-banyaknya. Maka Ustaz, aku ini nak buka toko, aku ni PNS nak kerja, aku ni berkebun, kalau berzikir kurung lah. Berzikir itu bukan subhanallah, subhanallah, itu wirid. Berzikir itu keluar dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal berzikir. Naik motor Bismillahirrahmanirrahim. Berjalan motor Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Masuk ke masjid Allah maftahli abwaab rahmatik. Nak tidur bismika Allahumma ahya. Bangun tidur alhamdulillah. Paling indah pun tak apa kalau Pak Ustaz lah tunggu aku ni. Nak keluar rumah bismillah. Nak makan bismillah. Masuk itu beda baca. Nak tidur bismillah. Itu. Ini zikir kepada Allah. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala. Tiga ini tahu kita sama baca kita nyontoh Nabi. Kalau gitu model-model inilah Pak. Ada yang kayu, ada yang miskin, sunatullah. Kalau kita nak pejabat galuh, siapa yang nak dipimpin? Kalau miskin galuh, anak besar kita, Ustaz, minta tolong, aku nanti 3 hari tidak makan. Aku ni berkat Ustaz, mas minggu tidak makan. Tidak ada yang kayu, ada yang miskin. Kalau kita kayu galuh, tidak suka kita. Mana? Nak nyari orang depan duduk, yang aku semula, tidak di dekat duduk, kayu galuh. Nah maka itu peluang bagi kita. Tinggal macam mana lagi kita menjadikan masjid ini sebagai wasilah untuk kita memperbanyak amal. Iman sudah Allah titip, otak sudah Allah kasih, tinggal berpikirlah kita. Surga neraka itu bukan maunya Allah, tapi maunya kita. Saya pikir demikian Pak. Sejam 1/4 selama. Kalau ada yang tak balik ke Bengkulu. Mohon maaf kepada Allah, mohon
pun, mari kita sudahi dengan sama-sama berdoa.